belajar, hambatan akademiknya, ya, hambatan belajar akademiknya. Mungkin hambatan belajar membaca, berhitung, menulis, itu yang sering kita temukan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya anak berkebutuhan khusus ini disebabkan karena faktor-faktor internal seperti yang tadi saya sampaikan di awal, atau gabungan dari dua-duanya, internal dan eksternal. Oke, ini bagian dari spesifikasi anak berkebutuhan khusus atau karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Penyebab maupun sifat. Nah, kalau penyebabnya itu eksternal biasanya temporer. Kalau penyebabnya internal karena kondisi disabilitasnya, misalnya ketidakmampuan melihat, maka disebut dengan sifatnya disebut permanen. Artinya tidak bisa dirubah. Ya, kalau misalkan dia memiliki saraf penglihatannya pada otak, pada simpul saraf di otaknya terganggu, itu berakibat permanen, tidak bisa memberikan area penglihatannya seperti pada umumnya. Maka anak-anak ini kita kenal dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen atau yang disebabkan oleh internal. Tapi kalau yang temporer ini sebenarnya bisa dirubah. Artinya ketika lingkungan sudah mencoba menyesuaikan terhadap kondisi peserta didik, maka dia akan berhenti hambatannya tersebut. Tapi apabila lingkungan tidak bisa merubah pada anak-anak yang temporer ini, maka secara berkelanjutan maka terbentuklah menjadi pribadi-pribadi yang menjadi hambatan yang menjadi temporer akhirnya kalau tidak kita bisa menyesuaikan lingkungan terhadap hambatan-hambatan eksternal yang diharapkan pada peserta didik. Jadi anak dengan hambatan temporer apabila kita biarkan dan tidak dilakukan intervensi dengan benar, maka akan menjadi hambatan yang permanen, itu intinya. Tapi kalau yang permanen pasti tetap permanen, tidak bisa dirubah. Ini kebutuhan khusus permanen. Oke, kita lanjut, kita langsung saja. Ini banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Kita langsung saja di identifikasi asesmen. Identifikasi asesmen sebenarnya diawali dengan skema langkah-langkah daripada proses identifikasi asesmen ini sebagai berikutnya. Jadi diawali dengan ada anak, seluruh anak di sini tidak bicara masalah anak berkebutuhan khusus saja. Kita memiliki anak, setiap orang memiliki anak, pendidik memiliki anak. Ya, misalkan ya, anak di sini belum tentu dia sudah sekolah ataupun tidak, ya. Tapi anggap saja yang warna merah kotak pertama ini adalah anak pada umumnya. Ya, anak tersebut bisa anak pada usia sekolah, anak yang belum sekolah atau pra-sekolah, dan sebagainya. Maka anak tersebut akan kita lakukan identifikasi. Identifikasi ini adalah menemukan kenali secara kasat mata saja. Apakah anak ini mengalami hambatan secara fisik, ya? Apakah anak ini mengalami hambatan eksternal? Misalkan dari kelompok-kelompok yang termarginalkan, misalkan dia kelompok anak-anak dengan bisa saja terjadi dia, mohon maaf, misalnya anak tersebut ada dari kelompok anak yang tertekan, orang tuanya broken home dan sebagainya, itu bisa diidentifikasi secara kasar. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, maka akan terjadilah klasifikasi tentunya di sini. Kita bisa menentukan, oh ternyata ini anak berkebutuhan khusus, oh ternyata ini bukan anak berkebutuhan khusus. Jadi setelah diidentifikasi secara kasar, maka kita bisa menentukan bahwa anak ini anak berkebutuhan khusus atau bukan. Nah, kalau sudah atau kita sudah mendapatkan pengelompokan bahwa anak ini berdasarkan hasil identifikasi adalah anak berkebutuhan khusus, maka untuk lebih jauh lagi menganalisis kemampuan anak atau anak berkebutuhan khusus dari hambatan perkembangannya maupun hambatan belajarnya, maka kita lakukan asesmen. Ya, nah ini asesmen adalah proses yang paling detail lagi, yang paling proses yang lebih dalam lagi setelah anak tersebut
tersebut dikelompokkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Jadi awalnya ada anak diidentifikasi, kalau dia masuk pada kelompok anak berkebutuhan khusus, maka lakukanlah asesmen. Asesmen ini akan mencoba mengetahui secara detail tentang perkembangan daripada anak, ya, hambatan perkembangannya, kemudian hambatan akademiknya, kompensatorisnya. Satu contoh ini kompensatoris ini adalah ketika anak ini juga mengalami hambatan dalam pendengaran dan komunikasi, maka dia harus memiliki kemampuan kompensatoris, artinya pengganti bahasa itu diganti dengan apa? Dengan bahasa isyarat, dengan simbol-simbol tertentu dan sebagainya. Itu kompensatoris namanya. Nah, ini perlu diakses lagi lebih dalam. Dan tentunya yang terakhir adalah mencoba melakukan asesmen terhadap sumber daya pendukung kita. Asesmen akan menghasilkan satu program yang disebut dengan program pelayanan individual, ya, atau IEP, Individual Education Program. Nah, ini yang harus kita cermati nanti bersama-sama lah, belajar lebih jauh lagi terkait dengan IEP ini dan PP ini. Merupakan rencana pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan hasil asesmen. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan pembelajarannya dan melakukan evaluasi. Hasil dari semua proses identifikasi asesmen adalah sesungguhnya adalah berupa profil anak, profil atau gambaran anak dan lingkungan kebutuhan anak. Itu selesai sudah di situ, artinya setelah anak diidentifikasi maka akan kita peroleh dua kelompok. Satu, setelah diidentifikasi secara kasar itu anak ini masuk anak berkebutuhan khusus atau bukan. Yang satu lagi anak berkebutuhan, kelompok anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau sudah ada atau kita menemukan kelompok anak berkebutuhan khusus berdasarkan identifikasi, maka kita lanjut dengan proses asesmen. Asesmen ini bisa kita lakukan secara formal maupun informal. Nah, yang akan kita lakukan di guru kita oleh guru yang merupakan wilayah asesmen guru itu dan merupakan asesmen informal. Ya, kalau yang formal itu tentunya itu wilayah psikolog, psikiater. Ya. Kalau kita sebagai guru ada wilayah asesmen yang bisa dilakukan, yaitu wilayah asesmen informal. Nah, bagaimana asesmen informal? Mari kita sama-sama kita bahas di slide berikutnya. Bapak Ibu, artinya setelah tadi saya jelaskan sedikit skematik atau proses alur proses identifikasi dan asesmen, maka kita tahu bahwa identifikasi merupakan proses dalam mengenali keberagaman peserta didik secara kasat mata, secara kasar. Kemudian tujuannya mengenali peserta didik berkebutuhan khusus, ya, untuk menentukan apakah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Kemudian mengkategorikan dan mengklasifikasikan keberagaman tersebut. Karena kategori PDBK ini ada hambatan kecerdasan, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran. Jadi untuk mengklasifikasi dulu secara kasar, ya, secara kasar berdasarkan hasil identifikasi. Kemudian sasarannya tentu Bapak Ibu tidak hanya di sekolah luar biasa saja, tapi di sekolah umum pun harus melakukan identifikasi, sehingga sasarannya yaitu kepada peserta didik baru. Juli nanti kita akan melakukan PPDB, baik bersifat zonasi maupun tidak. Apalagi kalau bersifat zonasi, tentu misalnya di SMA 2, SMA Negeri 2 kita ini menerima yang sesuai dengan domisili dekat SMA. Nah, mau tidak mau yang masuk ke sini tidak akan ada saringan, Pak Jalal, tentunya. Ya, ada yang berkemampuan tinggi, ada yang high function, ada yang low function. Ini mau tidak mau harus diterima. Bahkan mungkin ada yang tadi yang gray area itu, yang memiliki hambatan kemampuan belajar yang spesifik itu. Nah, mau tidak mau kita harus melakukan identifikasi tentunya. Nah, biasanya kalau di sekolah umum itu diserahkan kepada guru BP, ya. Tapi kalau guru BP kan biasanya gurunya sedikit gitu, ya. Jadi kalau tidak bisa memungkinkan oleh guru BP, maka
seorang pendidik atau guru harus mampu melakukan identifikasi, membantu gurunya, guru BK bukan guru BK, guru bimbingan konseling. Kapan dilakukannya? Ya tadi ketika proses pemilihan tadi dibaca. Tekniknya bisa wawancara, observasi maupun studi dokumen ataupun tes. Ini boleh dilakukan bermacam-macam teknik. Bapak Ibu, waktunya udah habis ya Pak ya? Enggak Pak, silahkan Pak, masih ada Pak. Jadi kabujing cara raya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Haji Yani, Bu Ati sudah hadir juga di pertemuan hari ini. Bagi Bapak Ibu, Bu Yani, Bu Ati sudah nggak asing lagi kalau ini ada expert kita ya hadir. Ya. Kemudian kalau mau saya lihatkan ini instrumennya bagaimana, salah satu contohnya adalah seperti ini. Kita punya instrumen identifikasi yang bisa diadopsi oleh Bapak Ibu, boleh dimodifikasi nanti sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kalau bisa dibuka ini, kalau manualnya nggak ada nih, kalaupun nggak bisa dibuka, lewat saja, nggak ganggu gitu. Ya, itu sepertinya di-linkkan ya Pak ya untuk program. Ya, di-linkkan jadi agak ini. Oke, itu akhirnya. Nah, kita lanjut aja lah. Kita lanjut aja tadi mana sampai mana ya. Kemana? Oh di sini kok ya. Ya, 23 Pak. 4. Oke, saya lewat saja. Nah, kita langsung ke asesmen. Asesmen ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengetahui secara sistematis dan komprehensif permasalahan yang ada pada peserta didik, sehingga kita tahu keunggulannya apa anak ini, potensinya apa ini, kebutuhannya apa. Kadang-kadang kita mengenal anak tersebut hanya berdasarkan kelemahannya, kekurangannya. Ya, seringkali ya, maaf, masuk saya juga ketika mengenali anak itu kadang-kadang kekurangannya dulu. Padahal sesungguhnya itu satu hal yang kurang bijak atau kurang ramah. Padahal sesungguhnya yang harus diperhatikan itu adalah potensinya, potensi dari anak itu sendiri, ya, bukan dari kekurangannya. Kemudian hasilnya ini bisa digunakan untuk memberikan layanan pendidikan atau mendesain layanan pendidikan, desain program. Jadi dengan mudah kalau sudah kita mengenal karakteristik peserta didik, baik potensinya, kemudian hambatannya, maka dengan mudah kita akan menyusun atau mendesain program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Jadi diperlukan untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai atau menyesuaikan terhadap kebutuhan anak berdasarkan hasil asesmen. Tujuan, oke. Nah ini jenis asesmen. Jangan takut Bapak Ibu guru terutama, kita nggak boleh melakukan asesmen. Ya, nggak boleh kalau kita melakukan asesmen secara formal atau asesmen formal seperti pengukuran IQ, inteligensi, ya ada ya dulu kalau kita belajar tentang Binet Simon, kemudian apalagi ya banyak lah. Itu memang wilayah psikolog kalau itu nggak boleh kita. Tapi yang kita gunakan, kita lakukan dalam proses asesmen ini ada yang bersifat asesmen informal. Asesmen informal ini banyak lah. Di antaranya adalah melakukan asesmen perkembangan peserta didik, melakukan asesmen akademik atau asesmen mata pelajaran, boleh oleh guru tanpa harus punya lisensi apapun, kita boleh, karena lisensi guru pun sebagai profesi itu sudah berhak untuk melakukan asesmen informal. Tapi kalau guru melakukan pengukuran audiometer itu adalah mengukur ambang batas pendengaran ya. Kemudian mengukur dengan Snellen chart itu untuk ketajaman penglihatan dan visus, nggak boleh itu. Dan itu adalah wilayah wilayah profesi orang lain atau profesi yang lain. Teknik pengumpulannya sama, yaitu dengan wawancara, observasi, tes tugas, dan dokumentasi.
Hasilnya ini hasil yang penting ada apa yang sudah dikuasai anak. Dari hasil asesmen itu kita akan mengenal apa yang belum dikuasai anak, potensi yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, dan apa yang dibutuhkan. Jadi 5 hal ini Bapak Ibu sebagai guru harus paham pada karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Maka setelah 5 ini kita ketahui akan mempermudah kita sebagai guru untuk mendesain program pembelajaran. Itu barangkali hasil asesmen yang kita harapkan. Sehingga betul kalau perlu kita melakukan asesmen dan setiap guru harus bisa melakukan asesmen ini. Ini contohnya saja ini. Ada form model instrumen asesmen mata pelajaran atau akademik lah boleh dikatakan. Ada mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Maka akan kita coba kita ambil kompetensi dasar KD ya. KD ini ya. KD-nya sepasang. Kalau Bapak Ibu sudah paham tentang KD, KIKD ini, ambil sepasang yang pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian betul. Kemudian indikatornya kita tuliskan di situ. Ya, dari masing-masing KD yang pengetahuan maupun keterampilan. Nah, sebelum kita memulai menyusun rencana pembelajaran yang satu lembar katanya ya, sekarang ini kan lebih simpel lagi. Yang perlu kita kaji itu adalah apakah KIKD, KD terutama, KD-nya ini bisa diterima oleh anak atau sesuai dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. Nah, oleh karena itu harus kita coba pertajam lagi, kita analisis lagi sebelum menyusun program ya pembelajaran tadi RPP lah. Maka kita cobakan melalui pertanyaan atau pernyataan dari KD tersebut. Kita breakdown dari kompetensi dasar dari KD 3.1, 4.1 dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kita cobakan, kita teskan ya kepada peserta didik terutama. Kita teskan apakah anak tersebut mampu dengan KD tersebut, dengan pertanyaan tersebut. Apakah anak tersebut mampu tapi harus dengan bimbingan gitu, dengan bimbingan guru. Apakah tidak mampu terhadap KD tersebut atau perlu pengembangan terhadap KD tersebut. Nah, inilah proses barangkali satu instrumen asesmen yang atau form model instrumen asesmen untuk mengetahui apakah kompetensi dasar tersebut bisa diterima atau sudah dapat diterima, tidak bisa diterima atau perlu dikembangkan. Jadi ya, sebelum mendesain program tentunya harus dulu dilakukan. Wah Pak, dong seperti itu kan, seperti ini setiap mata pelajaran, kemudian KIKD-nya kita teskan dulu. Ya kita coba kan tadi ada proses identifikasi dulu. Nah setelah diidentifikasi, ternyata ini anak ini mengalami hambatan, mengalami masalah. Jadi tidak untuk semua peserta didik, mungkin hanya beberapa yang berdasarkan hasil identifikasi kita juga bahwa anak tersebut mengalami hambatan. Ya oke, itu mungkin akan menjadi satu bahan oleh kita. Ketika mendesain, kita mendesain pembelajaran tentu akan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lantas kalau misalkan KD tersebut sudah mampu sebelum kita memberikan pembelajaran, sudah mampu ternyata. Misalnya di dalam KD mata pelajaran bahasa Indonesia, di situ ada KD-nya peserta didik dapat menentukan judul bacaan misalnya. Nah ternyata sebelum dicoba, sebelum didesain pembelajaran atau sebelum didesain pelaksanaan pembelajarannya, ternyata anak tersebut mampu menentukan ya sebelum pre pembelajaran itu akan ada asesmen, ternyata mampu. Dan oleh karena itu yang mampu ini nggak perlu dimasukkan indikatornya ke dalam program pembelajaran yang akan kita buat, kan sudah mampu ya. Yang perlu kita cantumkan di dalam program pembelajaran adalah indikator-indikator yang belum mampu dan yang perlu dikembangkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu contoh asesmen pembelajaran ini ada di sini. Contohnya ini ya. Contohnya Lolita ya. Lolita itu lolos 50 tahun ya. Pak Haji Ate tanam menuju noong.
Kita telalita ya, kami jeung abdi lah. Jadi ini contohnya anaknya, saya ambil contoh SMP kelas 7 bahasa Indonesia, di KD-nya itu ada misalkan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah. Nah, indikatornya memahami isi teks dan sebagainya. Ini kita lakukan sebelum menyusun RPP ya, menyusun program pembelajaran. Maka kita buat dalam bentuk pertanyaan pernyataan dari KD tersebut, kita ujikan kepada anak, dan kalau sudah mampu atau menentukan judul bacaan sudah mampu, nggak usah dimasukin ke RPP. Ini manfaat daripada proses asesmen akademik atau asesmen mata pelajaran. Nah, yang tidak mampunya baru kita masukkan ke dalam program pembelajaran. Sekilas itu saja barangkali Bapak Ibu, karena waktu juga yang agak cukup panjang, tapi kalau ada hal yang memang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu nanti bisa berkorespondensi dengan saya atau dengan Pak Jala, dengan Bu Lilis ya, sebagai tim kami yang kecil ini dalam rangka ya sedikit berbagi lah. Bukan berarti kami bisa atau menggurui Bapak Ibu, tapi kami selain melaksanakan tugas sebagai peserta CCTV Senam, juga kita berbagi, diskusi lah, share ya pengalaman dari masing-masing. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini profil peserta didik dari hasil asesmen, tentunya dihasilkan satu profil dari peserta didik tersebut. Itu saja barangkali Pak Jalal yang dapat saya sampaikan. Pak Jalal atau Bu Lilis sebagai moderator, mudah-mudahan Bu Lilis tidak kesulitan di audionya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, khususnya Bapak Ibu rekan saya yang kalau ya, halo. Hadir di sini ada Pak Ate, Bu Yani, Bu Aji, Ati dan sebagainya. Itu saja Pak Jalal, mudah-mudahan makin liur. Terima kasih. Ya, sementara saya standby dulu. Nuhun. Ya, sama-sama.